أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إنما يريد الله
وعذبهم بعذاب الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول الله وآله يا الله على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat At-Taubah ayat 51 sampai 55. Semoga semua ayat yang kita baca tadi, huruf-hurufnya menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada lagi yang selamat pada saat itu kecuali orang-orang mendapatkan syafaat dari Allah dan orang-orang sucinya. Kita teruskan surat At-Taubah, surat yang ke-9. At-Taubah secara bahasa artinya bertaubat ataukah melakukan pengampunan. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 129 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-55. Terakhir kita sampai ayat 50. Mari kita review atau mengambil kembali kesimpulan di ayat 50 supaya kita bisa meneruskan pada ayat-ayat selanjutnya. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In tusibka hasanatun tasuhum. In apabila tusibka hasanatun, apabila ada kebaikan hasanah yang menimpa atau yang datang kepada kalian, tasuhum, justru membuat mereka tidak senang. Tasuhum, melukai hati mereka. Wa in tusibka musibatun, tapi apabila musibah maksudnya hal yang buruk, misalnya Nabi kalah, menimpa kamu Muhammad, yaqulu, mereka berkata, qad akhadna amrana min qabl. Kami sudah menyampaikan kepada mereka sebelumnya. Kami sudah mengambil keputusan yang benar sebelumnya. Kami telah mengambil jalan yang benar dengan tidak ikut bersama dengan Nabi. Kalau Nabi kalah atau Nabi dalam keadaan dapat musibah, kita tahu bahwa sebetulnya Nabi secara pribadi tentu tidak pernah kalah, tetapi karena di bawahnya ada orang-orang, maka terkadang ada orang-orang itu ataukah sahabat-sahabat mereka, ataukah prajurit-prajurit Nabi yang terkadang tidak disiplin, tidak patuh, tidak ta'ah, sehingga kemudian mereka kalah. Wa yatawallaw wa hum farihun, lalu kemudian mereka berpaling. Maksudnya berpaling itu meninggalkan Nabi, seakan-akan itu adalah kemenangan bagi mereka, dan karenanya mereka bergembira, ya, mereka bangga. Mereka berbangga dengan tidak ikut bersama dengan Nabi, besar-besarkan inilah kami. Coba Nabi mengikuti kami, coba Nabi mengikuti saran kami, maka mereka juga akan menang, akan tidak mendapatkan musibah seperti yang kami rasakan sekarang. Jadi artinya musibah, penderitaan yang menimpa Nabi dan prajuritnya, sahabatnya, digunakan sebagai alat untuk menaikkan popularitas mereka. Ini yang disebut dengan mendiskreditkan Nabi dan sekaligus juga mendiskreditkan akal sehat. Karena seakan-akan kemenangan itu diukur daripada kalah atau tidak kalah dalam peperangan. Padahal bisa saja kalah dalam peperangan secara zahir, tapi itulah kemenangan. Karena kemenangan dalam Islam itu bukan kalah menang, tetapi kemenangan yang sesungguhnya adalah apabila tetap selalu memperlihatkan kebenaran.
Jadi apakah pada saat kita dikalah dalam tanda petik, prajurit misalnya banyak terbunuh, lantas disebut dengan kemenangan bagi musuh? Belum tentu. Karena dalam pandangan Islam, kemenangan itu adalah ketika kita dalam kondisi apapun, selalu mendemonstrasikan kebenaran. Jadi intinya adalah mendemonstrasikan kebenaran. Itulah sebabnya nabi-nabi ada yang dibunuh. Apakah mereka kalah? Tidak. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka adalah manusia suci karena dalam kondisi apapun tetap tetap memperlihatkan ya yang namanya kebenaran itu, tetap mempertunjukkan kebenaran itu. Tetapi ada orang yang kelihatannya menang atau kelompok kelihatannya menang, tapi sebetulnya dia kalah. Kenapa? Karena kemenangan itu dalam tanda petik diperoleh dengan cara yang culas, dengan cara yang menipu, menindas, menzalimi yang lain, dan seterusnya. Itu sebetulnya bukan kemenangan. Cuma telanjur terbentuk dalam pikiran manusia kalau kemenangan itu yang menguasai keadaan, sedangkan yang tidak menguasai keadaan disebut dengan kalah. Ya, jadi harus diperbaiki kembali bahwa persepsi menang kalah dalam pandangan Al-Quran, pandangan Islam tidak seperti itu. Jadi misalnya Nabi Ayub sakit. Ya. Mungkin kita berkata kok Nabi sakit. Suaranya hilang. Bapak Ibu sudah kelihatan di layar? Sudah. Sudah ya? Ya. Nah, jadi kita sampaikan bahwa harus kita perbaiki dalam pandangan Islam itu menang atau kalah bukan dilihat daripada menguasai atau dikuasai. Kalau dalam pandangan kita kan disebut menang kalau ketika menguasai yang lain. Disebut kalah ketika dikuasai. Ya, kalau dalam pandangan Islam tidak seperti itu. Dalam pandangan Islam kemenangan itu kalau dalam kondisi apapun, sesempit apapun peluang, tetap mempertunjukkan, mendemonstrasikan kebenaran. Jadi kelihatannya dikuasai, tetapi dalam keadaan dikuasai dia tetap mempertunjukkan kebenaran. Kelihatannya menguasai, tetapi mempertunjukkan kezaliman, kepalsuan, kedustaan. Nah itu bukan kemenangan sesungguhnya. Cuma itu tadi dalam pandangan manusia disebut kemenangan. Itulah sebabnya kalau pandangan manusia, ya walaupun dia itu adalah perampok, pembunuh, pelaku kezaliman, kalau dia menguasai, banyak orang ikut untuk mencari pangkat dan jabatan di balik penguasaan tersebut. Ya. Inilah menyebabkan terjadinya agama-agama mengalami distorsi di sepanjang masa karena orang-orang yang curar, yang culas, orang-orang yang dusta, kemudian dia menguasai keadaan dan kemudian merekrut orang-orang untuk mengabdi kepada dirinya. Para pengabdi inilah yang kemudian membuat seakan-akan apa yang dilakukan oleh bosnya itu adalah kebenaran, padahal itu adalah kezaliman, dengan mendiskreditkan setiap orang yang coba untuk menunjukkan yang sebaliknya. Misalnya menunjukkan bahwa penguasa itu adalah salah, keliru. Maka muncullah orang-orang untuk menyerang orang tersebut. Kalau sekarang disebut dengan buzzer, jadi sekarang ada namanya buzzer. Buzzer itu mulai buzzer manusia beneran sampai manusia robot, itu dibuat sedemikian rupa untuk meng-counter attack, ya, melakukan serangan balik terhadap orang-orang yang coba menyampaikan, mengungkapkan kepalsuan daripada penguasa tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Kita masuk pada ayat baru sekarang. Kalau kita perhatikan ya di depan kita ini disebut dengan apa ya, cangkir atau
atau mangkuk ya, tapi intinya adalah dari tembikar, dari tanah. Ini kan aslinya dari tanah atau tembikar, yaitu dalam berbentuk tanah liat, lalu kemudian di pola dibentuk seperti ini ya, ada alatnya berputar-putar, lalu kemudian setelah itu dikeringkan, dicat seperti ini, lalu kemudian menjadilah kelihatan indah ya, padahal tetap hakikatnya adalah tanah. Nah, kenapa bisa dibentuk? Bisa dilihat, bisa dibentuk jadi piring besar, piring kecil, bisa dibentuk jadi mangkok. Ini kan 3 macam. Ya, karena ada takdir, ada ketetapan yang Allah simpan pada tanah yang disebut dengan tanah liat, yang mana tanah liat itu kalau diberikan air menjadi lembek, dia bisa dibentuk-bentuk. Ya. Bisa dibentuk dengan berbagai macam pola-pola yang kita inginkan. Seperti contohnya bisa jadi piring besar, piring kecil, kemudian bisa jadi mangkok atau bahkan jadi gelas, jadi cangkir. Ya. Bisa jadi puci, bisa jadi penampung air besar, bahkan bisa jadi pot bunga. Pokoknya banyak. Kemudian dikasih cat, lalu menjadilah indah seperti ini. Tetapi tetap saja substansinya tidak berubah, yaitu tanah. Nah, artinya bahwa itulah takdirnya tanah. Tanah itu memiliki takdir, kadar yang memungkinkan bisa diubah-ubah seperti ini. Ya, kalau misalnya kayu agak susah diubah seperti ini, bisa juga, tetapi tidak segampang membuat tanah. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Ya. Tadi kan mereka mengatakan bahwa musibah itu karena kesalahan Nabi misalnya. Nabi tidak punya pengalaman berperang, maka dia kalah misalnya dalam perang Uhud. Ya, jadi seakan-akan itu ditimpakan kepada Nabi. Kita sampaikan tadi bahwa kejadian atau musibah yang menimpa Nabi mereka gunakan untuk menaikkan popularitas mereka, untuk menjadikan kelompok mereka menjadi kelompok favorit, menjadikan kemalangan orang lain sebagai alat. Nah, di masyarakat kita banyak seperti ini. Menjadikan kemalangan orang lain lalu mengatakan coba saya pasti tidak kalah. Nah, itu kan sebetulnya kita menggunakan kemalangan orang lain sebagai alat untuk menonjolkan diri kita. Coba kalau saya, coba ikut saya, pasti dia tidak akan menjadi seperti ini. Pasti mereka tidak akan cacat, pasti mereka tidak akan menderita, pasti mereka tidak akan terkalahkan. Nah, seperti itu. Jadi ada kecenderungan kita memanfaatkan kekalahan orang lain atau malapetaka yang menimpa orang lain untuk menaikkan popularitas kita, untuk menaikkan harga dan daya tawar kita kepada pihak lain. Cara-cara seperti ini yang disebut dengan tidak bagus, tidak baik. Karena ini namanya menari di atas penderitaan orang lain. Menari di atas penderitaan orang lain. Nabi tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ya. Tidak boleh kita menaikkan popularitas kita melalui ataukah di atas penderitaan orang lain. Ya. Maka dikatakan sini, kul katakanlah Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak, sekali-sekali tidak akan menimpa kami. Ya. Jadi tidak akan terjadi pada kami. La yusibana, tidak akan menimpa kami, lan ini sekali-sekali tidak akan menimpa kami, illa kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah Allah tetapkan. Apa yang sudah ditetapkan di sini? Apakah berarti Allah menetapkan kita jadi kalah, jadi miskin, jadi kaya, jadi rakyat jelata, atau jadi raja di raja? Jawabannya bukan. Kata-kata Allah di sini adalah Allah telah menentukan semua aspek. Kita tinggal menggunakannya atau tidak. Ya, aspek ini kalau kita ikuti semuanya akan menjadi berhasil, sempurna, aman, dan menang. Dalam pengertian tidak akan terkalahkan. Lalu kenapa terjadi ada hal-hal yang buruk tadi? Itu adalah karena kekurangan kita. Seperti kita katakan tadi awal, bahwa Nabi sebetulnya tidak pernah kalah sebagai Nabi. Yang menyebabkan terkadang Nabi kalah adalah karena prajuritnya, orang-orang dari sekitarnya tidak patuh kepadanya. Seperti yang terjadi pada perang Uhud. Andai kata prajurit-prajurit Nabi yang ada di medan perang pada saat itu memenuhi seluruh amaran, seluruh perintah, seluruh strategi yang telah digariskan oleh sang Nabi, mereka pasti menang. Nah, tetapi karena ada di antara mereka yang tiba-tiba menyimpang, tidak patuh terhadap perintah Nabi tersebut, strategi Nabi tersebut. Ada yang tiba-tiba meninggalkan tempatnya di bukit dan turun ke bawah untuk memperebutkan harta rampasan perang, sehingga kemudian pos perlindungan yang ada di bukit menjadi kosong. Akhirnya mereka
kalah karena diambil alih posisi itu oleh orang-orang kafir. Nah, jadi artinya apa? Ada rumusnya, ada formulanya, ada formatnya. Ketika format itu kita penuhi, dia akan menang. Tapi kalau format kesalahan itu kita penuhi, kita akan salah, kita akan kalah. Ya. Jadi itu dengan maka taballahu lana. Itulah dengan apa yang telah Allah tentukan bagi kita. Ya, jadi kalau kita mau menempuh jalan yang menang, kita akan jadi menang. Ya, kalau kita menempuh hukum salah, kita akan salah, kita akan kalah. Nah, itu yang dengan tidak ada musibah menimpa kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Jadi tidak bisa kita artikan ini secara jabariyah, ya, secara fatalistik. Bahwa sudahlah kita diam aja, semuanya sudah ditentukan Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Jadi bahwa tidak mungkin Nabi kalah di perang Uhud misalnya, kalau mereka memenuhi syarat-syarat untuk menang yang telah digariskan oleh Nabi. Tapi karena mereka memenuhi syarat-syarat untuk kalah, dia kalah. Itu yang sudah Allah tetapkan. Jadi ketetapan Allah itu kita yang menentukan kita ikut atau tidak. Tetapi ketetapan Allah itu tidak bisa didustai. Tidak bisa kita tolak. Ya. Kalau kita memenuhi syarat atau ketetapan Allah untuk kaya, kita jadi kaya. Kalau memenuhi ketetapan Allah untuk jadi pintar, kita jadi pintar. Dan kalau kita memenuhi ketetapan Allah untuk jadi bodoh, kita tetap jadi bodoh. Kita memenuhi ketetapan Allah untuk jadi miskin, kita akan tetap jadi miskin. Itu yang dimaksud dalam ayat yang dikatakan, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kalau bukan orang-orang, nafs-nafs yang ada dalam kaum itu merubah dirinya. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, itu merubah. Nah, jadi tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan, gariskan bagi kami. Ya, kata Allah lana. Huwa maulana, dialah maula kami. Dialah maula kami. Seperti contohnya Timur Tengah, Gaza, Palestina. Ya tidak bisa menang kalau mereka sendiri tidak memenuhi syarat untuk menang. Misalnya bersatu. Pertama, di antara orang-orang Palestina dulu bersatu. Jangan diadu domba, sekarang jadi Hamas dan Fatah. Dan diadu domba. Itu kan yang adu domba atau pemisahan itu kan hanya menguntungkan penjajah Israel. Ya, coba kalau mereka bersatu. Ya, tidak mungkin. Nah, jadi itu adalah hukum. Jadi hukum itu hukum kalah kita penuh, kita akan kalah. Hukum menang kita penuh, kita akan menang. Huwa maulana, dialah Allah sebagai pelindung kami, artinya dialah Allah telah memberikan selalu yang terbaik bagi manusia, cuma terkadang manusia tidak mau mengambil yang terbaik. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, kalau dia beriman, apapun yang sudah terjadi, walaupun itu sebabnya adalah dari orang lain, dari dalam, dari prajurit, ya tetap harus bertawakal kepada Allah. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah bertawakalnya orang mukmin. Walallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakalnya orang mukmin. Ya. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi kalau orang beriman bertawakal, tapi ingat tawakal di sini bukan fatalistik, bukan bertawakal tapi tidak berbuat apa-apa. Yang disebut tawakal di sini adalah setelah berbuat, setelah berjuang dengan semaksimal yang dia mampu, dengan tools dan instrumen yang ada, teknologi macam-macam, semua dia gunakan, setelah itu bertawakal kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia mendapatkan keberhasilan, dia tidak sombong, dan kalau dia gagal, tidak berkecut hati dan tidak berputus asa. Jadi walallahi falyatawakkalul mu'minun, tujuannya orang bertawakal kepada Allah. Kita lihat di sini surat Yunus. Surat 10 ini ada ayat 107. Apa kata Allah di sini? Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa in yamsaskallahu, jika Allah menimpakan kepada kamu bidurrin, kemudaratan. Artinya apa? Ketika kita telah memenuhi syarat untuk dapat mudarat, ya maka fala kashifa lahu, tidak ada yang bisa mengangkat mudarat itu kecuali diri kita sendiri yang meninggalkan syarat datangnya kemudarat itu. Ya, kalau syarat datangnya kemudaratan itu kita penuhi, kita akan dapat mudarat. Tapi kalau syarat datangnya kebajikan itu kita penuhi, kita akan dapatkan kebajikan.
anugerah. Jadi kalau sudah Allah biarkan kita mendapatkan mudarat, dalam pengertian kita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan mudarat, fala kashifa, siapa lagi yang bisa menghilangkan, mengangkat, lahu, baginya, bagi orang itu, illahu, kecuali dia. Artinya kecuali memenuhi kembali hukum untuk mendapatkan kebajikan, bukan bidurin, tetapi mendapatkan kebajikan. Nah, jadi inilah harus kita perhatikan supaya jangan kita umat Islam fatalistik. Ya, fatalistik. Fatalistik itu berpikir fatal, tidak beraktivitas, tidak maksimal, tetapi menyerahkan dia kepada keadaan saja. Ya, harusnya kan manusia itu fight mengatasi keadaan. Ingat, manusia itu diberikan alat untuk fight menghadapi keadaan, bukan sebaliknya. Jadi manusia harus bisa mengatasi keadaan, seberat apapun keadaan itu harus diatasi. Yang kita sebut teknologi sekarang adalah caranya manusia mengatasi keadaan. Dulu kita bepergian dengan jalan kaki. Sekarang diberikan misalnya alat transportasi, mulai dari sepeda, motor, kemudian mobil atau kereta, dan sampai pada tingkat pesawat. Nah, itu kan namanya memilih untuk kemudahan itu. Dulu orang berjalan kaki, belum lagi mereka tidak punya sendal, sepatu. Waktu itu belum punya sepatu, sendal. Sudah jalan kaki langsung ke tanah sehingga biasa ketusuk duri. Ataukah kakinya kotor. Jadi dulu-dulu itu sering ada orang ketusuk duri. Kenapa? Karena tidak pakai alas kaki. Ya, jadi dulu-dulu itu sering orang ketusuk duri kalau jalan. Tiba-tiba di jalan ada beling, ada duri-duri, atau ada pohon-pohon yang telah dicabut durinya ada di jalan, orang kena. Ya, dan biasa orang kena infeksi kakinya dulu. Sekarang jarang kita dengarkan, kenapa orang pakai alas kaki. Nah, seperti itu. Nah, tapi dulu benar-benar seperti itu. Dulu-dulu itu karena tidak ada alas kaki, jalanan juga becek di mana-mana, maka rumah-rumah itu selalu di depannya disimpan penampung air. Sebelum orang masuk rumah harus cuci kaki dulu, cuci kaki baru naik. Nah, sekarang tidak ada lagi, karena tidak ada lagi orang yang kakinya berlepotan dengan lumpur ataukah dengan debu. Kenapa? Semua orang pakai sepatu sekarang. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana kita mengatasi keadaan. Nah, Allah mengatakan, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridaka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila dia menghendaki kalian kebaikan, artinya kita memenuhi syarat untuk mendapatkan kebaikan, fala radda li fadlih. Tidak ada juga yang bisa menolak karunia itu. Kenapa? Karena kalau hukum Allah kita penuhi, ya berarti Allah lah hakikatnya yang telah memberikan kebaikan itu. Kalau kita memenuhi hukum untuk mendapatkan kemudaratan, berarti hakikatnya Allah lah membiarkan kita mendapatkan kemudaratan itu. Ya. Yusibu bihi man yasha. Dia akan menimpakan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi tadi mengatakan bahwa musibah ini bukanlah sesuatu yang sifatnya hukuman kepada nabinya pada saat itu. Tapi di sini dijelaskan bahwa yang namanya musibah itu akan menimpa kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya siapa saja memenuhi syarat, jadi akan dapat musibah. Walaupun siapapun, nabi sekalipun, kalau dia memenuhi syarat untuk dapatkan musibah, misalnya sakit, dia akan sakit juga. Seperti contohnya Nabi Ayub. Jadi yusibu bihi man yasha. Allah akan menimpakan dengan keadaan itu kepada siapa yang dikehendakinya, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat 24 ayat 43. Allah berfirman, alam taro anna Allah yuzji sahaban. Apakah engkau belum melihat dan perhatikan bahwa sungguhnya Allah lah yuzji sahaban, yang menyebabkan bergeraknya itu awan, sahaban. Jadi awan itu bergerak. Kalau pagi, kalau siang, bergerak dari arah lautan menuju ke daratan. Dibawa oleh angin laut. Summa yu'allifu bainahum. Kemudian awan-awan itu tadinya terpisah-pisah, berkumpul. Semakin mendekati daratan, semakin berkumpul. Yu'allifu bainahum. Di antara awan-awan itu dikumpulkan. Summa ja'aluhu rukama. Kemudian air itu menjadilah bersusun-susun, bertindih-tindih. Akhirnya terjadilah kondensasi. Fataral wadqah. Lalu kemudian muncullah nanti
petir. Ya. Muncullah petir, terjadilah tabrakan awan itu bernegatif dan positif. Artinya terjadilah petir. Kondensasi muncul setelah petir ada, yaitu yakhruju min khilalihi, keluarlah daripadanya air, wadqa, keluarlah daripadanya bintik-bintik air, min khilali, dari celah-celahnya. Bintik-bintik air itulah yang mau turun jadi hujan. Karena tadi bertindih-tindih awannya, maka hujannya menjadi banyak. Wa yunazzilu minas samai min jabalin. Lalu dia menurunkan dari langit itu min jibalin, dari gunung-gunung. Fiha, di dalamnya, min baradah. Min baradin, yaitu muncullah salju. Jadi ada daerah tertentu yang kalau sudah turun musim dingin, hujan, tidak berubah jadi hujan, tapi berubah menjadi barat, salju di gunung-gunung, menutupi gunung-gunung. Kita bisa lihat di daerah utara tertutup, gunung-gunungnya tertutup salju, barat. Wa yusibu bihi mayasya, dan dia kemudian menimpakan musibah salju itu kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Ya terutama untuk daerah yang ada di daerah utara, ya, atau selatan sana. Bagi yang ada di bawah garis khatulistiwa tidak kena salju. Wa yasrifuhu an may yasha'u, dan dia juga memisahkan, menghindarkan dari siapa yang dia kehendaki. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Yakadu, hampir-hampir saja, sana, percikan cahaya itu, sana itu percikan barqihi, kilat, percikan cahaya kilat. Yadhhabu bil absar, menghilangkan penglihatan mereka. Jadi artinya apa? Begitu kuatnya kilat sampai terkadang kita tidak mampu melihatnya. Nah, kesimpulannya adalah musibah seperti itu, sehingga kita tidak memahaminya secara fatalistik. Qul hal tarabbasuna bina, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakanlah, tentu Nabi maksud, katakanlah Muhammad, hal tarabbasuna bina, ya. Hal tarabbasuna bina illa, nah karena ada illa maka ini adalah hal, tidak. Tiadalah yang kalian tunggu-tunggu dari kami illa kecuali ihdal husnayain. Jadi kalian menunggu-nunggu kami keburukan, sebetulnya tidak akan terjadi tuh su. Yang ada adalah ihsan. Bukan su tetapi husnun. Kan ada husnuzan, ada su'zan. Bukan su tapi husn. Jadi yang kalian tunggu dari kami itu bukan su tetapi husn. Salah satu dari dua husn. Dua husn itu namanya husnayain. Jadi salah satu dari dua husna, al-husna. Ini husna, dua husna namanya husnayain. Jadi katakanlah bahwa yang kalian tunggu-tunggu dari kami itu hanya salah satu dari dua kebaikan. Karena bagi orang yang beribadah atau yang marifat kepada Allah, yang dekat kepada Allah, tidak ada lagi keburukan yang menimpa mereka sebetulnya. Apapun yang menimpa mereka, walaupun kelihatannya buruk dalam tanda petik menurut orang awam, itu baik bagi mereka. Bukan keburukan, maka disebut dengan husnayain. Kebaikan, bisa kebaikan kaitannya dengan dunia, bisa kebaikan kaitannya dengan akhirat. Bisa kebaikan kaitannya dengan zahir, bisa kebaikan kaitannya dengan batin. Jadi dua. Jadi tiada yang kalian tunggu-tunggu dari kami kecuali hanya salah satu dari dua kebaikan. Kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, jasmani ataupun rohani. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami pun juga menunggu. Karena semua orang dalam waktu ini kan menunggu, kami pun berada dalam waktu dan karenanya menunggu juga apa yang terjadi pada kalian. Ya. Natarabbasu bikum ayyusibakumullah bi'adzabin. Bahwa karena kalian tidak mungkin menunggu salah satu di antara husn, maka yang kalian bisa nantikan adalah adab. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullah bi'adzabin min indihi, dari sisinya. Jadi yang kami tunggu dari kalian adalah Allah menimpakan kepada kalian azab dari sisinya. Jadi au bi aidina, atau melalui tangan kami.
Jadi jemaah sekalian, ada kata azab di sini. Jadi dari sini kita lihat ya, bahwa azab atau tidak azab itu tergantung daripada orangnya. Tergantung kepada orang yang ada di daerah itu. Misalnya tsunami bagi orang tertentu adalah azab, tapi bagi orang lain bukan azab. Dia adalah al-husnayan, ihdal husnayan. Jadi bisa tergantung orangnya. Jadi kalau dia, karena gini sebetulnya, azab itu kan terkait dengan jiwa kita. Terkait dengan jiwa kita. Kalau tidak ada kaitannya manusia kan kita tidak bicara azab. Misalnya kita bicara tentang tubuh kita sebagai alam. Kan di alam ini kita tidak mengenal azab sebetulnya. Artinya kalau pohon tumbang bukanlah azab bagi pohon, itu maksud kita. Artinya kalau pohon tumbang bukan azab bagi pohon, karena pohon tidak mungkin terkena azab. Ya. Rumput-rumput ilalang terbakar bukanlah azab bagi rumput-rumput ilalang, seperti itu. Ya. Tapi bisa jadi azab bagi manusia. Kenapa? Karena kesombongannya, kecongkakannya, tidak mau mengenal Tuhannya, akhirnya kemudian bersikap arogan kepada alam. Alam kemudian menimpanya, membakarnya. Nah, itu disebut dengan azab. Ya. Nah, bagi orang yang tidak melakukan arogansi, kesombongan, maka kebakaran atau tumbangnya pohon itu bukanlah azab bagi dia, kejadian biasa saja. Kenapa ya? Kita ada atau tidak ada, tetap pohon itu akan tumbang, karena pohon itu kan punya usia. Pohon itu terikat ruang juga, waktu juga, maka saatnya juga akan tumbang, tua, dan akhirnya roboh pokok-pokok itu. Nah, jadi bagi kita, bagi biasa saja. Tapi bagi mereka yang berisi hatinya arogan, sombong, angkuh, hegemonik, itu adalah azab. Kenapa? Karena orang yang sombong, angkuh, dan hegemonik, itu kan cenderung menganggap semuanya bisa diatasi olehnya. Kan menganggap dirinya adalah Superman, orang hebat, orang super. Ya, jangankan menaklukkan pohon, menaklukkan seluruh manusia pun dia mampu. Nah, itu kan kesombongan, arogansi. Nah, bagi orang seperti ini kalau tertimpa musibah, itu bisa jadi azab seperti dalam ayat ini. Ya. Contohnya, bagi Nabi Yunus masuk ke dalam air dan perut ikan itu bukanlah azab. Ya. Tidak ada yang menunjukkan dia azab. Tapi bagi Fir'aun tenggelam dan berenang untuk menyelamatkan diri di Laut Merah, itu adalah azab bagi dia. Karena Yunus bukanlah orang yang arogan, bukanlah orang yang sombong, sementara Fir'aun adalah orang bahkan menyebut dia sebagai Tuhan. Nah, ketika ditimpakan kasus seperti tenggelam di Laut Merah, ditunjukkan kepadanya bahwa kamu itu tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, sehingga dia terazab. Apa terazab? Ya kesombongannya. Jadi azab itu kaitannya dengan jiwa, bukan dengan tubuh. Ya. Tubuh ini bagian dari alam. Jadi tubuh kita ini bagian dari alam. Dia akan mengikuti hukum-hukum alam. Tambah lama, tambah tua, dan sebagainya. Ya. Itu hukum-hukum alamnya seperti itu. Nah, jadi kita teruskan. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin. Kami pun menunggu-nunggu kalian bahwa kalian suatu saat akan tertimpa musibah. Kenapa? Karena manusia itu kan cuma dua macam, yang baik dan yang buruk. Dan dua-duanya berjalan menuju ke depan melalui guliran waktu, bola waktu. Kita semuanya bergerak ke depan. Nah, ke depan itu kan cuma dua probabilitas. Probabilitas musibah ataupun hal yang baik, buruk atau baik. Hanya itu ke depan. Ke depan itu hanya dua kemungkinan, hujan atau kering. Ke depan itu. Ke depan itu hanya dua kemungkinan, panas atau dingin. Ya, begitulah seterusnya ke depan. Ke depan itu cuma dua kemungkinan, sakit atau sehat. Ke depan itu cuma dua kemungkinan, hidup atau mati. Jadi selalu ada probabilitas seperti itu. Ya. Dan itu semuanya kita akan tunggu. Nah, kalau dia orang baik, pasti dia akan selalu ditimpa kebaikan. Ya. Kalau dia orang buruk, ya ditimpanya pasti keburukan. Jadi, wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indihi au bi aidina, atau melalui tangan kami. Fatarabbasu, maka tunggulah. Inna, sungguhnya kami ma'akum, bersama kalian, mutarabbisun, sama-sama menunggu. Karena semuanya kita berada di dalam garis waktu. Tidak ada orang bisa keluar dari rel waktu. Semua kita ini berada dalam rel waktu dan tidak bisa loncat, tidak bisa keluar daripada rel waktu itu. Inna ma'akum mutarabbisun. Itulah surat Ar-Ra'd.
Surat 13 ayat 18. Allah berfirman, lilladzina stajabu lirabbihim. Bagi orang-orang mengijabah, memenuhi seruan Tuhannya, istajabu lirabbihim, memenuhi panggilan Tuhannya, al-husna. Nah, jadi al-husna itu adalah siapa saja yang memenuhi panggilan Tuhannya. Jadi al-husna, ya. Berarti lawannya as-sayyi'at apabila yang bersangkutan tidak memenuhi hukum Tuhannya. Jadi sama-sama nanti musibah nih. Sama-sama misalnya kebakaran, atau sama-sama misalnya banjir, sama-sama misalnya tsunami. Tapi kalau bagi orang yang memenuhi seruan Tuhannya, banjir itu adalah kebajikan bagi mereka, kebakaran itu kebajikan bagi mereka, dan seterusnya. Tapi sebaliknya bagi yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, itu adalah azab bagi mereka. Lilladzina stajabu lirabbihim al-husna. Jadi siapa saja orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, maka mereka mendapatkan al-husna. Kalau dua husna, al-husnayain tadi kan ya di sini husnayain. Kalau satu ya ini saja husna, al-husna. Jadi kalau dua tadi seperti di sini adalah al-husnayain ini, husnayain. Ihdal husnayain. Nah, maka kalau satu husna. Walladzina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Tuhannya, walau anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya mereka mempunyai semua yang ada di muka bumi, seandainya lahum, ini lau seandainya bahwa sungguhnya lahum, mereka semuanya memiliki ma fil ard, apa yang ada di muka bumi, jami'a seluruhnya, ini namanya penekanan. Semuanya. Wa mithlau, dan ditambah sebesar itu lagi. Ma'ahu, ditambah lagi sebesar bumi lagi. Laftadaubi, mereka tidak akan bisa menebus dirinya nanti di akhirat untuk lepas dari azab. Nah, jadi azab itu apa? Azab itu bagi mereka yang arogan. Ya. Di akhirat ya begitu sebetulnya. Di akhirat itu orang meninggal kan cuma dua macam. Orang bawa iman itu adalah berserah diri kepada Allah, tawadu, humble, ya, kemudian zuhud, itulah orang beriman. Sedangkan orang tidak beriman itu sombong, arogan dan sebagainya. Nah, sampai di akhirat sifat sombongnya itu menjadi realitas sejati di akhirat, disebutlah dengan neraka. Sedangkan mereka yang bersyukur, mereka yang redha, hanif, maka itu menjadi realitas sejati dari akhirat, namanya surga. Jadi law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'hu laftadaw bihi, tidak mungkin mereka menebus dirinya. Ulaika, bagi mereka lahum, ini mereka itulah yang baginya su'ul hisab. Jadi ada su'ul hisab. Su'ul hisab lawan daripada al-husna tadi di sini. Ya. Jadi ada husna, ada su'u. Su'u bisa menjadi sayyiat, ini bisa menjadi hasanat. Ya. Jadi sama begitu. Itu dengan su'ul hisab, seburuk-buruk hisab. Ya. Wa ma'wahum jahannamu, dan tempat tinggal mereka nanti di akhirat adalah jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi seburuk-buruk tempat kembali. Mana contoh misalnya musibah, satu musibah tetapi dua nilai. Satu musibah, satu kejadian tapi dua nilai. Ya. Coba kita lihat. Satu musibah, satu kejadian, ya. Jadi satu kejadian atau musibah mempunyai dua nilai, value, ya, nilai. Contohnya satu kejadian apa? Contohnya yang satu, api, ya. Ya, api unggun yang dibuat oleh Namrud. Ya, Namrud. Api ini bagi apa? Ya, bagi Nabi Ibrahim, apinya Namrud adalah kebajikan, yaitu menjadi mujizat baginya, kan begitu. Mujizat, dia menjadi membuktikan kenabiannya oleh api itu, tapi bagi Namrud. Apa yang terjadi dengan api itu? Itu kehinaan. Itulah kehinaan. Bayangkan kalau dia raja,
mendatangkan potongan-potongan kayu yang begitu banyak sampai menumpuk seperti gunung, lalu kemudian dibakar. Ya, api yang terjadi sekarang di Los Angeles jauh lebih besar daripada apinya Namrud. Apinya Namrud itu kan cuma seperti gunung kecil, bahan bakar kayu bakar ditumpuk di sana baru dibakar. Setelah itu Nabi Ibrahim dilempar ke dalamnya. Nabi Ibrahim dilempar. Dan ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalamnya, apa yang terjadi kemudian? Tidak terbakar. Sehingga tidak terbakar dan keluar dari sana, apa kira-kira yang terjadi dengan orang-orang? Yang terjadi adalah tajuk, ya kan? Orang-orang akan tajuk kepada Nabi Ibrahim. Sebaliknya dia akan memandang hina kepada Namrud. Ya. Itulah sebabnya supaya ini jangan mendekonstruksi posisi hierarkis daripada Namrud, maka Ibrahim harus diusir secepatnya. Karena kalau dia tidak diusir nanti di cover oleh media terus-menerus. Diwawancara oleh wartawan, jurnalis, akhirnya kemudian menjadi headline di koran-koran, media-media. Nah, akhirnya supaya jangan disuruh pergi. Nah, kira-kira begitulah. Maka Nabi Ibrahim disuruh pergi dari Babilonia. Sehingga cerita itu seakan-akan hilang. Padahal itu adalah kehinaan bagi Namrud. Jadi ini satu kejadian. Satu kejadian lagi yang sama juga, yaitu Laut Merah. Laut Merah. Bagi Nabi Musa itu adalah mukjizat. Itu adalah penyebab orang bisa melihat kebesaran Allah di sana. Tapi bagi Fir'aun itu adalah kehinaan. Nah, begitulah seterusnya. Jadi satu kejadian bisa bernilai, satu adalah anugerah, satunya lagi adalah azab. Jadi apakah satu kejadian itu azab atau tidak? Ya tergantung orangnya. Apakah azab itu bagi tsunami di Aceh? Tergantung apakah orang Aceh itu bersyukur atau tidak. Kalau dia bersyukur dan beribadah ya bukan azab bagi mereka. Tapi kalau dia arogan selama ini, nah itu baru azab namanya. Satu kejadian. Ya. Jadi kita sudah lihat. Nah, makanya dikatakan di sini, ulaika lahum su'ul hisab. Wa ma'wahum, dan tempat mereka jahannam. Jahannam itu adalah penderitaan. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kita pindah lagi ya. Ayat 53. Qul anfiqu, qul katakanlah Muhammad. Anfiqu, belanjakanlah harta benda kalian. Tau'an, dalam keadaan sukarela, atau karha, atau terpaksa. Jadi ada orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan tau'an. Tau'an itu artinya sukarela. Tau'an itu dari kata to'ah. Ini kata to'ah dari sini satu asal kata sini. To'ah. Ya. Dalam keadaan to'at. Ya, sukarela. Berarti dia taat kepada Tuhannya. Au karha, atau terpaksa. Ya. Terpaksa misalnya karena dipaksa oleh negara. Ya. Paksa oleh negara. Kan ada negara tertentu yang bayar zakatnya dipaksa oleh negara. Potong. Jadi ada orang membelanjakan hartanya tau'an au karha. Sukarela atau terpaksa. Lan yutaqabbala minkum. Kalau kalian kalau dasarnya memang tadi buruk, dasarnya kata di atas itu buruk. Dasarnya memang perspektif pikirannya memang ya buruk. Paradigmanya memang sudah salah, maka dia membelanjakan hartanya dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa, tetap la yutaqabbala minkum, tidak akan diterima. Lan sekali-sekali tidak akan diterima ya, minkum, dari kalian. Kenapa? Karena niatnya tadi sudah salah. Jadi kalau kita tidak ada niat untuk menjadikan semua kejadian ini sebagai tariqah, sebagai sabil menuju kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan tidak akan diterima di sisi Allah SWT. Ya, dunianya mungkin kelihatannya bagus, yang bersangkutan disebut sebagai dermawan, ya, tetapi dari sisi batin rohani tidak semakin dekat kepada Allah. Ingat mas sekalian, patokan kita itu perbuatan disebut perbuatan yang benar itu apabila mendekatkan diri kita kepada Allah. Mendekatkan itu jangan bayangkan cuma perbuatan, rajin sholat kan belum tentu. Orang rajin sholat belum tentu hatinya dekat kepada Allah. Ya.
Innakum kuntum qauman fasiqin. Karena sungguhnya kalian tadinya adalah kaum yang fasik. Ya. Jadi penyebabnya karena dia fasik. Jadi innakum sungguhnya kalian kuntum tadinya adalah kaum yang fasiqin. Karena dia fasik, dasarnya sudah salah, maka dia membelanjakan hartanya tau'an ataupun karha, sama saja. Sawa'an lahum la yutaqabbala minkum. Kalian tidak akan diterima. Ya. Kita lihat surat An-Nahl ini, surat An-Nahl surat 16-62. Allah berfirman, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatahumul kadhiba anna lahum al-husna. Jadi ada juga ini. Wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan bagi Allah ma yakrahuna. Jadi mereka membuat bagi Allah apa mereka benci. Artinya mereka yang tidak disukai hatinya dikasih Allah. Kan ini terbalik. Harusnya kan Allah itu sejalan dengan fitrah kita. Apa yang sudah fitrah kita, sesuatu yang disukai ya, hati nurani kita. Nah, tapi sebaliknya mereka, apa yang dibenci hatinya dikasih Allah. Kan terbalik. Ya. Jadi yang dibenci hatinya dikasih Allah. Jadi yang sejalan dengan fitrahnya tidak disejalankan dengan Allah. Watasifu alsinatahumul kadhibah, dan mereka dengan gampang ya mensifatkan, tasif itu mensifatkan alsinatum pada lidah-lidah mereka dengan kedustaan. Jadi mereka melancarkan, membiasakan, melazimkan lidah mereka dengan sifat-sifat kedustaan. Annalahumul husna, sehingga apa kata Allah, bagi mereka itu adalah al-husna. Annalahumul husna, bahwa bagi mereka itu adalah kebaikan. Padahal kedustaan, kalau dasarnya kedustaan kan tidak mungkin al-husna. La jarama, tidak ada keraguan, anna, bahwa sungguhnya lahum bagi mereka anar, neraka, wa anna lahum mufratun. Sungguhnya bagi mereka akan dimasukkan ke dalam. Jadi al-husna adalah kebaikan tadi. Jadi kalau dua kebaikan husnayain. Ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Kepada Allah lah sujud apa saja, siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Tau'an awakarha, dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Taat dan terpaksa. Wazilaluhum bil qudwi wal asal. Coba lihat alam semesta ini, benda-benda di alam semesta ini ada bayangannya. Bayangan mereka itu berpindah-pindah, berubah-ubah. Itu menunjukkan ketaatan kepada hukum. Ya, karena matahari itu adalah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, sehingga kemudian dia seakan-akan bergerak di atas kita. Walaupun hakikatnya kan bumi yang bergerak. Tapi gerakan kita atau relativitas kita terhadap matahari, posisi relatif kita terhadap matahari menyebabkan terjadinya bayangan yang bergerak. Ya. Bil qudwi wal asal, pagi dan petang. Ya, kalau kita berdiri di suatu tempat, pagi ketika bayangan kita di barat, kalau kita di Asia Tenggara. Kita masih tetap berdiri di situ, dan sekarang bayangan ke timur, maka berarti itu adalah petang. Jadi orangnya tetap, tetapi bayangannya bisa berputar-putar, bergerak. Jadi kita tetap berhenti atau ambil tiang listrik yang berdiri tidak bergerak-gerak, maka kita lihat bahwa bayangannya itu bergerak-gerak, berputar-putar. Mulai daripada panjang sekali di sebelah barat, kemudian mulai memendek sedikit sampai pada tingkat bayangannya sama dengan bendanya di bawah, lalu kemudian bergerak. Karena bayangan bergeser ke timur, sedikit sampai panjang sampai kemudian matahari terbenam, bayangan pun hilang. Nah, seperti itu. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh tau'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Di waktu pagi ataupun petang hari. Di surat 41 Allah berfirman, Summa stawa ilas sama'i. Kemudian Allah bersemayam di langitnya atau menuju kepada langit. Wahya dukhan, pada saat itu langit atau ke alam semesta masih dalam bentuk dukhan, seperti asap. Kalau bahasa fisika atau astrofisikanya seperti partikel-partikel dasar. Faqala laha, lalu kemudian Allah berkata laha kepada alam yang masih berbentuk dukhan itu.
Walil ard, dan juga berkata kepada bumi, Iktia, datanglah kalian berdua, tau'an, dalam keadaan sukarela, au karha, atau terpaksa. Apa kata mereka alam semesta ini? Qalata, keduanya, yaitu langit dan bumi, materi dan ruang, berkata, ataina ta'i'in, kami akan datang dalam keadaan taat. Ataina ta'i'in, kami datang dalam keadaan taat. Kami akan datang dalam keadaan taat, kata ayat ini. Jadi inilah ketaatan itu penting. Wa in kana kabur alaika iraduhum faristata'ta anta bertagi nafakan fil ardi aw sulaman fis sama fatatiyahum bi ayatin walau sya'allahu la jama'ahum alal huda fala takuna minal jahilin. Jadi Allah mengatakan wa in kana kabur alaika iraduhum, apabila berat bagimu iraduhum, berat bagi nabi, bagi iraduhum, penolakan mereka. Fa ini tatata, seandainya kau mampu anta betagi, untuk mencari nafakan fil ardi, lobang di muka bumi, maksudnya melobangi bumi ke bawah, ausulaman, ataupun tangga sama ke langit, fatatiyahum abiyaya, lalu kemudian kau berikan kepada mereka ayat, tetap mereka tidak akan beriman. Seperti itu. Jadi artinya apa? Keberimanan itu tidak bisa dimasukkan oleh orang lain, harus yang bersangkutan. Ini di sini Nabi disebutkan. Artinya Nabi pun tidak mampu masukkan iman kepada jiwa seseorang. Walau sya'allahu, kalau Allah mau, la jama'ahum, Allah akan mengumpulkan mereka alal huda, kepada petunjuk. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau menjadi orang yang jahil. Jadi artinya apa? Ini pilihan. Ada terpaksa, ada sukarela, kita pilih yang mana? Ya. Kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan sukarela, berarti kita harus memformat, men-setting jiwa kita untuk menerima secara sukarela. Dan kalau kita terlalu setting jiwa kita untuk menolak, maka kita pun akan menolak. Akhirnya kalau kita patuh secara terpaksa. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli wa la yatuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Wa ma manahum, tidak ada yang menghalangi manusia mereka, an tuqbala minhum nafaqatuhum, untuk diterima dari mereka nafkah mereka. Jadi sebetulnya tidak ada menghalangi untuk diterimanya nafkah, belanja. Illa, kecuali annahum, bahwa mereka adalah kafaru billah. Jadi artinya bahwa kalau kita kalau kita menafkahkan harta benda kita, harusnya diterima di sini. Harusnya diterima. Kecuali kalau kita yang memberikan nafkah ini adalah kafaru billah. Kecuali kalau kita dalam posisi kafaru billahi wa birasuli, menolak Allah dan Rasulnya, wala yatunas salat, dan tidak melakukan salat, illa, kecuali wahum kusala, dalam keadaan malas. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dibicarakan di sini sebetulnya bukan orang non-Islam, tapi yang dibicarakan adalah orang Islam. Mana buktinya? Buktinya di sini orang salat. Kan tidak mungkin orang non-Islam salat. Nggak mungkin orang Nasrani salat, orang Yahudi salat. Mereka punya salatnya sendiri, tapi versi mereka di tempat-tempat ibadah mereka. Tapi salat dalam pengertian as-salat itu hanya ada pada orang Islam. Dan di sini katakan mereka salat cuma dalam keadaan kusala, malas-malasan. Nah, artinya bahwa ada orang yang kelihatannya beriman, tetapi sebetulnya kafaru billahi wa birasulihi, sehingga nafkah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka juga, karena salat mereka adalah kusala. Kenapa kusala? Kenapa malas? Karena mereka tidak memiliki penghayatan terhadap makna-makna daripada salat itu. Salat hanya diterima sebagai kewajiban belaka saja. Itulah sebabnya banyak orang yang salat tapi melakukan kezaliman. Contohnya apa?
Contohnya sholat di tengah jalan yang mau dilewati orang, itu melakukan kezaliman namanya. Ya. Kalau misalnya kita di pesawat atau di kereta, ada lorong, ada gang, kita sholat di sana, itu jelas salah. Kenapa? Itu adalah lorong tempat orang lewat. Bagaimana kalau ada orang yang misalnya ingin pergi ke toilet dan kita salat di situ? Nah, itu namanya melakukan kezaliman. Ya. Ada orang yang bahkan mengurusi tempat salat masjid misalnya, tapi melakukan kezaliman. Kenapa? Ya, menyimpan drum di tengah jalan. Jalan itu kan tempat umum. Dan itu berbahaya sekali kalau ada drum di sana, apalagi orang duduk di situ. Gimana coba? Tapi ini terjadi pada banyak masjid di Indonesia. Ya, orang mencari dana untuk membangun masjid itu adalah dengan membuat drum di tengah jalan. Padahal di dalam Al-Quran, cari dalam Al-Quran, ada nggak perintah membangun masjid? Jawabannya tidak ada. Yang ada perintah memakmurkan masjidnya. Yang ada dalam Al-Quran memakmurkan masjid, bukan membangun masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana. Itu kan memakmurkan masjid maksudnya. Jadi memakmurkan masjid itu adalah ada dalam Al-Quran. Tapi membangun masjid sebanyak-banyaknya nggak ada. Ya. Terus sekarang orang membangun masjid sebanyak, kenapa? Ya mohon maaf, karena termasuk salah satu cara untuk mencari pendapatan. Diproyekkan sekarang masjid, dijadikan sebagai alat untuk dimonetisasi. Ya. Sehingga banyak masjid tetapi tidak punya power. Ya. Seperti kata Nabi, pada saat itu, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, pada saat itu masjid-masjid mewah-mewah, tetapi tidak punya power. Ya, seperti umat Israel tetap seperti buih di lautan. Sahabat bertanya, apa pada saat itu kita sedikit? Nabi katakan, bal aksar, bahkan lebih banyak. Ya, kenapa begitu ya? Karena tidak ada penghayatan. Lihatlah, masjid di Indonesia itu mewah-mewah, bagus-bagus, marmer, ber-AC di dalamnya, ber-aircon. Menaranya tinggi-tinggi, menaranya bisa sampai miliaran biayanya. Tetapi ada umat Islam yang terpaksa dihukum duduk dari jam 8 sampai jam 1 pagi di sekolahnya, anak-anak sekolah kelas 3 SD, karena tidak bisa bayar SPP. Tidak bisa bayar uang, coba bayangkan. Kan ironi, sebuah negara mayoritas Islam yang masjidnya mewah-mewah, tetapi ada umatnya yang tidak bisa bayar SPP, dan oleh gurunya yang juga guru sekolah yang beragama Islam itu menghukumnya dengan anak kecil seperti itu duduk di lantai dari jam 8 sampai jam 1 siang, bayangkan. Tidak ada kemanusiaannya. Tapi itulah terjadi sekarang. Kenapa? Karena Islam sekarang sudah kehilangan spiritnya, kehilangan rohaninya, yang adalah uang, uang, dan uang. Apapun diuangkan sekarang ini, agama diuangkan, semuanya diuangkan. Pokoknya sekarang bicara agama, bicara monetisasi. Ya. Inilah yang terjadi jemaah sekalian sebaliknya. Ya, apa kata Allah dalam ayat ini? Ma man'ahum an tuqabbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Wala ya'tuna, dan tidak melakukan salat, illa ya'tuna di sini mendatangkan salat, illa kecuali wahum kusala, dalam keadaan malas. Wala yunfiquna, dan mereka tidak menginfakkan hartanya, illa kecuali wahum, karu terpaksa saja. Cuma nggak enak aja. Jadi kata-kata karu itu mereka karu terpaksa, tidak enak. Harusnya kan kalau kita menginfakkan harta benda kita dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan hanif. Bahkan kata Nabi, kalau kita menginfakkan harta benda kita, kalau bisa apa yang diberikan tangan kanan kita, tangan kiri tidak perlu tahu. Begitu pentingnya ikhlas. Ya, apa yang disampaikan oleh tangan kanan kita tidak perlu diketahui oleh tangan kiri kita. Apakah berarti tidak boleh diumumkan itu pemberian? Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya bahwa pentingnya membersihkan hati dari interest, kepentingan. Ya. Jangan sampai kita seperti ini, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Coba kita lihat ayat-ayat di sini. Innal munafiqin, ini dia. Tanda-tanda orang munafik itu apa yang terjadi? Yukhadi'una Allah, mereka ingin menipu Allah, wa huwa khadi'un, padahal Allah yang menipu mereka. Tidak mungkin orang menipu Allah.
Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka mendirikan salat, qamu kusala. Jadi kalau ada orang mendirikan salat dalam keadaan kusala, malas, ayat itu mengatakan al-munafiqun. Dia adalah al-munafiq. Nah, jadi walaupun tadi di sini tidak disebut kaum munafik, ya. Tapi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa mereka ini sudah munafik. Apa arti munafik? Secara lahiriah dia Islam, dia beriman secara lahiriah. Ya, simbol-simbol agama ada pada dirinya. Wa idza qamu ila sholata qamu kusala. Apa sebabnya? Yura'unan nasa. Mereka melakukan semua ibadah itu hanya untuk dilihat oleh manusia. Yura itu adalah dilihat oleh manusia. Ayat ini kita temukan juga di dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una. Ini sama, alladzina yura'una, mereka hanya ingin dilihat. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi dia mengingat Allah tapi sedikit sekali. Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia, diapresiasi oleh manusia. Begitu tidak diapresiasi oleh manusia, dia marah, dia bahkan berhenti. Kenapa? Yang dia butuhkan apresiasi. Apalagi dunia sekarang, dunia YouTube itu, dunia TikTok, dunia apa? Dunia jempol. Ya, dunia jempol kan? Dunia jempol, dunia like. Ya, maka kemudian semakin banyak yang menjempol, maka dia semakin berbesar hatinya. Tapi kalau begitu tidak dijempol, dia mungkin marah hatinya. Nah, ini adalah menunjukkan yura'unan nasa. Karena sekarang bentuk apresiasi manusia atau kita dilihat manusia itu adalah melalui jempol. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan karenanya mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, inilah jemaah sekalian. Sekarang kita masuk ayat 55. Ayat 55 ini kebetulan berbicara tentang mirip dengan kejadian-kejadian terakhir ini. Mari kita lihat. Dengan melihat ini pasti jemaah sekalian ingat ya, di mana tempatnya. Ini tempatnya di LA, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Hollywood adalah simbol daripada kemewahan, kemegahan, popularitas seluruh dunia. Propaganda, budaya, politik, macam-macam semua dibuat di sini. Ya. Pokoknya Amerika is number one melalui Hollywood. Kalau kita nonton film itu, ujungnya satu. Amerika is number one. Hollywood. Kenapa? Karena memang adalah propaganda besar ada di sini. Ya, apa yang kita saksikan di sini ini adalah mereka bersukaria. Ini adalah disebut dengan pantai yang ada di Pacific Palisade. Ya, Palisade. Sekarang ini, kalau mengikuti berita-berita dari California, dari Los Angeles, salah satu daerah yang paling parah terbakar adalah Pacific Palisade. Disebut Pacific itu karena dia berada di mengarah kepada lautan Pasifik. Pacific Palisade. Ya. Coba dengarkan ini. Inilah detik-detik tornado api berputar di tengah kebakaran hebat di lembah San Fernando, kawasan Palisades, Los Angeles, AS pada Jumat 10 Januari 2025. Pusaran api itu tampak menyala-nyala. Adapun pusaran api itu bersumber dari kolom udara panas dan gas yang berputar naik dari api. Ketika udara dan gas naik, mereka juga membawa asap, puing-puing, dan bahkan api, seperti yang terlihat pada pusaran api berikut. Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, Christine Crowley menyebut, hingga kini upaya pemadaman api terus dilakukan. Mereka juga telah meningkatkan upaya pengendalian kebakaran. Palisades fire. Yesterday evening, there was a significant flare-up on the northeastern boundary of the fire, threatening Mandeville and Sullivan Canyon areas. We immediately redeployed resources from the San Fernando Valley to begin evacuation and extinguishment efforts with a relentless air attack utilizing all available aircraft in the area. I can now report that we have increased the fire's containment from 8% to 11%
with 3,712 personnel that are assigned to this incident. The fire is now at 22,660 acres with all evacuation orders and warnings. They all remain in place. Sejak beberapa hari lalu, kebakaran hebat terjadi di wilayah Pacific Palisades, Los Angeles. Api dengan cepat menyebar ke sejumlah wilayah lain seperti Eaton dan Hertz. Kebakaran yang disebut terparah dalam sejarah negara bagian California ini menewaskan 11 orang dan menghancurkan 10.000 bangunan, termasuk rumah warga. Bahkan kebakaran di Palisades bergerak ke arah baru di bagian timur dan berlanjut ke timur laut. Tak hanya menghadapi kobaran api dahsyat, para penduduk Los Angeles juga menghadapi ancaman penjarahan terhadap rumah-rumah mereka yang rusak akibat kebakaran hutan. Otoritas berwenang menangkap para pelaku penjarahan yang beraksi saat kebakaran berkobar. Dugaan sementara penyebab utama kebakaran yang melanda Los Angeles saat ini dipicu oleh kombinasi kondisi cuaca ekstrim dan dampak perubahan iklim. Angin Santa Ana yang kuat disertai dengan kekeringan yang berkepanjangan menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi penyebaran api. Nah, jemaah sekalian, itu tadi kita sudah lihat, lewat ini ya. Kita lihat dulu ini yang terakhir ya. Jadi tadi kita sudah lihat apa yang terjadi di Los Angeles terakhir, itu baru sebagian ya. Sekarang total wilayah yang terbakar di sana sudah sekitar lebih dari 40.000 hektar. Lebih luas daripada Gaza. Gaza saja cuma sekitar 38.000 hektar. Ya. Sana sudah sekitar 40.000 hektar. Nah, Allah mengatakan apa? Coba kita lihat ayat ini baik-baik ya. Fala tu'jibuka amwaluhum. Ya. Kita bisa coret-coret, kita mulai dulu dari sini ya. Fala tu'jibuka amwaluhum. Jadi Al-Quran mengatakan terhadap mereka-mereka tadi yang munafik dan sebagainya itu, la tu'jibuka, ini larangan. La tu'jibuka, kamu jangan dibuat takjub. Karena kan kita cepat sekali takjub kalau bicara tentang dunia. Bicara tentang orang yang punya ini, punya itu, kita takjub sekali. Seakan-akan orang itu melebihi Tuhan. Ya. Apalagi kalau bicara tentang apa? Amerika, USA. Kalau bicara lagi tentang Hollywood, Beverly Hills, luar biasa. Ya. Itu pasti seakan-akan dia memiliki segala-galanya. Ya. Nah, itu kan tidak ada apa-apanya mereka. Itu dia makhluk seperti kita juga. Nah, kita ini terlalu gampang. Dan ini yang menyebabkan kenapa negara Islam dikuasai. Karena dia dari awal sudah minder kepada yang namanya Amerika. Begitu dibawa jalan-jalan ke Beverly Hills, langsung dia cerita foto-fotonya jutaan. Ya. Di negaranya sendiri aja foto-fotonya bisa ribuan, apalagi kalau di sana jutaan. Ya. Nah, Allah mengatakan apa? Coba lihat. Fala tu'jibuka amwaluhum, harta benda mereka yang buat takjub kamu. Ya. Manusia ini paling gampang, paling mudah takjub dengan harta benda orang lain. Padahal setelah kita lama-lama dengarkan, orang itu juga culas, zalim, mencuri, korupsi. Coba. Seandainya pun mendapatkannya dengan benar, tidak perlu membuat kita takjub. Kenapa? Dikumpulkan dunia ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fala tu'jibuka amwaluhum, jangan dibuat takjub, harta benar ini yang buat takjub kamu. Sehingga kita tidak perlu takjub. Kalau kita ketemu dengan orang ini dan orang itu, tiba-tiba kita merasa minder, merasa apa dan sebagainya. Biasa saja. Kita juga tidak boleh menghinakan orang. Kalau ada orang seperti itu, kita tidak boleh hinakan. Biasa-biasa saja. Menempatkan orang yang kaya raya sama dengan orang miskin, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena kita melihat orang bukan hartanya, tapi kemanusiaannya. Siapa yang melihat orang berdasarkan hartanya, berarti dia tidak punya sense of humanity. Ya. Ulangi lagi, siapa yang melihat orang berdasarkan harta bendanya, berarti dia tidak punya sense of humanity. Oleh sebab itulah marilah kita melihat orang berdasarkan kemanusiaan. Dan nilai kemanusiaan seseorang itu tidak bisa dibandingkan dengan harta benda apapun juga. Jadi artinya apa? Tidak bisa kita menghinakan orang tidak punya harta karena tidak punya harta. Kenapa? Walaupun dia tidak punya harta, kemanusiaannya tidak hilang, tidak runtuh.
Walaupun dia punya harta yang banyak sebesar bumi, bahkan ditambah lagi kata Al-Quran tadi, tidak menambah otomatis kemanusiaan mereka. Bahkan boleh jadi sebaliknya. Fala tu'jibuka amwaluhum, jangan kamu dibuat tajuk oleh harta benda mereka. Oleh kalau cuma tulisan tadi Hollywood, belum lagi kalau kita tambah lagi Beverly Hills, belum lagi kalau kita berjabat tangan dengan apa namanya, dengan pemenang bintang-bintang film pemenang Oscar misalnya, waduh kamu gitu. Ya. Allah mengatakan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, dan juga jangan karena anak-anak mereka, karena harta benda mereka, karena pengikut mereka yang banyak. Aulad di sini bisa diartikan juga pengikut. Orang yang banyak mengagumikan berarti banyak auladnya, banyak anak-anaknya. Banyak yang menyebutnya. Jadi ini kita sebut dengan orang, ini disebut dengan harta. Jadi jangan karena harta dan karena popularitas orang itu, karena banyak yang mengenalnya, lantas kamu kemudian kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Coba lihat. Innama yuridullahu, hanya saja Allah ingin liyu'adzibahum, mengazab mereka, biha, dengan harta benda dan anak-anak ini, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi makanya masih ingat, tapi memahami ayat ini harus ikut tadi dari awal. Pembahasan kita dari awal tadi, supaya jangan misunderstand. Jangan jangan salah mengerti, salah paham. Yang sampai kita salah paham, yaitu tadi bahwasanya azab itu tergantung orangnya. Ya. Sama-sama kena gunung berapi, tapi si A azab baginya, si B bukan azab baginya. Tergantung. Ya. Contohnya misalnya kaum Sodom dan Gomora kan dilempari dengan batu-batu tuh. Tetapi itu bukan azab bagi Nabi Nuh dan pengikut setianya. Tapi itu adalah azab bagi siapa? Bagi istrinya Nabi Nuh. Nah, perhatikan. Azab bagi istrinya Nabi Nuh. Ya. Seperti tadi misalnya laut terbelah. Itu azab bagi Fir'aun dan orang-orang yang arogan ingin membunuh Nabi Musa. Sementara air laut terbelah merupakan anugerah karunia bagi Nabi Musa. Jadi satu event, satu kejadian, satu peristiwa itu adalah bisa bernilai dua. Tergantung orangnya. Ya. Tergantung orangnya. Kita sudah sering sampaikan di sini, kejadian seperti Imam Hussein, mungkin bagi orang luar menganggap itu adalah petaka. Tapi kata Bunda sana, marah itu illa jamila. Tidak ada yang kusaksikan kecuali keindahan. Jadi dengan demikian sama dengan kasus yang ada di California atau dimanapun juga. Ya. Bahkan di Gaza sekalipun. Di Gaza sekalipun mungkin ada orang Gaza tinggal di situ, ma'azab bagi mereka. Tapi ada juga itu adalah pertolongan bagi mereka. Jadi tergantung orangnya. Ya. Nabi Muhammad kan dikejar-kejar juga. Apakah itu azab baginya? Bukan. Ketika dikejar-kejar dari Mekah sampai bersembunyi di Gua Thor misalnya. Itu bukan azab bagi dia. Atau kan Nabi Ayub yang Nabi Yunus yang dibuat ke lautan. Dibuang ke dalam lautan. Atau Nabi Ayub yang sakit parah. Apakah itu merupakan azab baginya? Bukan, masa Nabi diazab. Ya. Jadi ini tergantung orangnya jemaah sekalian. Tidak bisa kita menggebiauya, tidak bisa kita mengeneralisir. Ya. Makanya kan kata Al-Quran di ayat lain itu adalah bagi orang yang beriman ya tidak merasa menyesal kalau kalau kehilangan. Coba kita lihat di sini nih. Ya. Surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin, apa saja musibah yang menimpa yang terjadi fil ardi muka bumi, wala fi anfusikum, dan apa yang ada terjadi pada diri kalian, illa, kecuali fi kitabin, sudah ada dalam ketetapan min qabl, sebelum an-nabra, kami menciptakan alam semesta. Itu sudah ada hukum-hukumnya, formatnya. Inna dzalik kalau Allah yasir, karena bagi Allah itu murah. Supaya apa? Likai la tasau ala ma fatakum. Kalau kita mengerti artinya apa? Kita tidak perlu berduka cita kalau ada yang luput dari kita. Berarti bahwa bisa kehilangan juga. Tetapi bagi orang percaya dengan ini, tidak perlu berduka cita. Ya, tidak perlu berduka cita, tidak perlu berburam durja. Tidak perlu. Ya.
Wala tafrahu bima, dan juga tidak perlu bergembira, tidak perlu arogan, tidak perlu bangga dengan apa yang mereka dapatkan. Wala tafrahu bima atakum. Ini kan sudah jelas sekali. Ya. Jadi bisa terjadi satu musibah seperti ayat ini bisa menyebabkan seseorang itu tasuk, berduka cita, tapi bisa juga tafrahu. Nah, tapi bisa juga tidak dua-duanya. La tasau dan la tafrahu. Jadi harusnya kita adalah apa? Likai la tasau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi kita harus masuk dalam dua kategori ini. Apa? Tidak dalam dua kategori ini. Tidak tasuk ala ma fatakum dan tidak tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Nah, jadi inilah tujuannya jemaah sekalian serba. Jadi kita apakah kejadian di Los Angeles itu musibah? Ya, tentu bagi pemimpin Amerika ini adalah musibah diberikan kepada dia. Kenapa? Karena arogansinya selama ini kan. Dia arogan, dia ingin membakar Gaza, ya itu ditunjukkan bahwa ya namanya alam semesta ini alam semesta tidak mampu mereka kuasai. Itu kan menghinakan namanya, dia merasa dirinya mampu segala-galanya. Nah, seperti itu. Tapi di sana juga ada orang Muslim juga, ada yang masjid juga terbakar juga seperti itu. Jadi tidak bisa kita menggebiau, ya tidak bisa kita mengeneralisir namanya seperti itu ya. Jadi innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Dan diri mereka kemudian menjadi tazhaka, itu artinya kehilangan jati dirinya. Ya, kita sebut saya sini kehilangan jati dirinya. Ya, karena apa? Karena mereka kafirun. Jadi orang yang tertutup hatinya dia kehilangan jati diri. Apa jati diri kita? Fitrat Allah allati fatarana salih. Apa jati diri kita? Qalu bala syahidna. Itulah jati diri kita. Dan orang yang sudah tidak bisa memahami kejadian-kejadian ini secara proporsional, maka kemudian dua kemungkinan. Sekali menganggap itu biasa saja, atau sekali menganggap itu azab bagi lawan-lawan berpikirnya. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki cara pandang kita terhadap realitas, karena Al-Quran adalah merupakan guidance yang sangat penting bagi kehidupan kita, karena dia adalah la raiba fi hudal lil muttaqin. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Baik, Ustaz. Kembali kepada cantuman diskusi ayat 52-55 kepada Al-Hadid 22-23 tadi, Ustaz. Putar-putar kalau kita cantumkan ni, bagaimana persepsi kita andai kata kita mengetahui bahawa weapon of mass destruction yang tersirat, disembunyikan. Contohnya, alat menggegarkan bumi boleh mencetuskan natural response pada mega gempa bumi punya belt. Dan ini boleh ditargetkan pada negeri-negeri Islam. Itu juga dengan api-api tadi, boleh diterbangkan pada zahirnya satu kapal terbang yang melintasi sebenarnya telah menyiapkan udara-udara untuk membakar. It's a land clearance sekaligus mencetuskan satu generasi baru bahawa siapa tak diperlukan situ harus dihapuskan. Maka berlakulah tsunami yang menghapuskan yang baik dan yang buruk pada ayat-ayat Ustaz kupaskan tadi. Dan berlaku pula land clearance yang mengakibatkan sekarang tanah tadi boleh dimiliki oleh orang-orang yang bertaraf Firaun ataupun Haman ataupun siapa-siapa dalam Al-Malak punya status. So konteks macam gini, apakah boleh kita sebagai seorang pemerhati yang Muslim mengkonklusikan bahawa apa pun mereka come out with sebagai plan mungkar mereka, Allah sendiri ada makar, dan ini akan mengakibatkan orang-orang yang mereka nak ayat tadi sebenarnya akan kembali pada Allah dalam keadaan Allah redha,
dan cara Allah menyelamatkan mereka walaupun nampak zahirnya mereka teraniaya macam Ustaz kata kat Karbala tadi. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian sebagai intinya ada di dalam ayat ini, dan nanti kita lihat juga pada ayat yang kita bahas tadi di surat At-Taubah. Ya, di sini ada kata-kata ma'asaba min musibati. Jadi kata-kata ma di sini menolak semua. Menolak. Jadi artinya bahwa tidak ada musibah. Jadi semuanya musibah itu adalah musibah yang sudah ditentukan. Artinya kejadian-kejadian itu bisa terjadi kapan saja. Ma'asaba, tidak ada musibah yang menimpa fil ardi, di muka bumi. Wala fi anfusikum, dan dalam diri kita, seperti kita jadi patah, kita misalnya kanker, tumor, kita mengalami osteoporosis, itu kan kejadian pada diri kita. Bahkan sampai pada tingkat misalnya stres, depresi, kegilaan dan sebagainya. Itu kejadian pada diri kita. Dan tidak ada hal yang menimpa yang terjadi di muka bumi ataupun dalam diri kita, illa kecuali, jadi ini illa pasangannya ini, tiadalah kecuali fi kitabin, ada dalam kitab ketetapan Allah, min qabl, sebelum an-nabra, sebelum kami menciptakan semuanya. Jadi bahwa semuanya itu sudah ada di dalam ilmu Tuhan, bahkan sebelum Allah semuanya tercipta, ya, sebelum semuanya tercipta. Karena bagi semuanya itu adalah mudah bagi Allah. Nah, ketika kita memahami ini bahwa min qabl an-nabraha, kan berarti di sini ada yang menciptakannya sebetulnya. Intinya di sini memahami sebelum kami menciptakannya. Kata-kata kami ini Tuhan berarti kan ada hierarki di bawahnya Tuhan yang ikut terlibat, mulai daripada malaikat, kemudian juga nabi-nabi yang diturunkan untuk menjaga alam semesta ini. Ya. Jadi ada di sana. Dan kalau kita mengikuti atau mengakui hierarki itu, maka nanti kemudian kita akan menjadi mengenal Allah melalui kejadian-kejadian ini. Kan kejadian pasti terjadi. Ya. Seperti kiamat pasti akan terjadi, kematian pasti akan terjadi. Nah, kejadian-kejadian itu tidak bisa kita tolak. Kematian, jadi tua dan sebagainya, kebakaran dan sebagainya itu pasti akan terjadi. Tetapi harus kita akui bahwa di balik semua kejadian-kejadian itu ada Tuhan sebetulnya. Nah, ketika kita menolak keberadaan kami di sini, otomatis telah memindahkan itu pada diri kita. Itu disebut dengan arogansi. Itu disebut dengan arogansi. Itu disebut dengan kesombongan. Itu disebut dengan songong. Itu disebut dengan congkak. Ya. Nah, ketika kecongkakan itu terjadi, apa yang muncul di permukaan? Kita seakan-akan mengatakan saya bisa menghancurkan ini semuanya. Karena saya kuasa. Itu yang dikatakan Trump. Saya akan membuat Timur Tengah menjadi neraka. Ya. Itu yang terjadi dengan Israel dibantu Amerika. Menghancurkan Gaza selama 1 tahun lebih. Dengan berbagai macam sumber daya, uang, tenaga, dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, jemaah sekalian? Tuhan menunjukkan sedikit saja kekuasaannya. Terbakar sedikit saja Los Angeles, cuma baru 1-2 hari, sudah habis terbakar begitu banyak. Sudah sebesar Gaza, luar biasa. Jadi Amerika dan Israel menghancurkan Gaza butuh 1 tahun lebih, sementara kejadian pada Los Angeles itu hanya butuh 3 hari saja. Luar biasa. Kan artinya apa? Ini caranya Tuhan menunjukkan kepada manusia, apalagi kepada pemimpin Amerika atau pemimpin dunia yang arogan, yang seakan-akan semuanya ada di bawah tangan mereka. Ya. Inilah juga yang dimaksud di dalam ayat ini tadi. Ya. Ini mulai dari sini tadinya. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Kan sama dengan ini. Ya. Illa fi kitabin min qabl an nabra. Kalau di sini menggunakan kata-kata illa ma kataballahu lana, sama kata-katanya. Ya. Nah, kalau dia orang beriman, ya dia terima itu huwa maulana. Jadi kalau ada kejadian dia terima itu sebagai suatu kejadian yang lazim, ya, yang wajar. Kita harus redho menerimanya. Seperti apa? Jadi tua, mati pun juga jadi ridho menerimanya. Dan ini yang dikatakan oleh Bunda Zainab dengan kata-kata mara'aitillah jamila. Kenapa? Yang dia saksikan di sana beraktivitas adalah maulana. Huwa maulana. Dan karena kita mengakui dia adalah sebagai maulana, maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini jadi bukan berarti bahwa orang mukmin tidak bisa ditimpa musibah, bisa, bahkan Nabi pun bisa dibuang ke dalam air seperti yang terjadi pada Nabi Yunus, bisa kena penyakit yang sangat parah seperti Nabi Ayub, ya. Bisa dikejar-kejar seperti Nabi Musa dan sebagainya.
Bisa terjadi. Nabi Muhammad kita bisa mau dibunuh dan masuk bersembunyi dalam gua Saur misalnya. Bisa terjadi pada siapapun juga. Tetapi kalau dia beriman, dia percaya bahwa lan yusibana illa ma kataballahu lana. Apa sebabnya? Karena tadi sudah dikatakan di sini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra. Sehingga apa yang kita saksikan, musibah apapun, kejadian apapun yang kita saksikan adalah huwa maulana. Mara aitu atau mara aina illa jamila. Inilah yang kita saksikan. Inilah inti daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain lagi, silakan. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semua.